Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang Al-Masih, yang mana Al-Masih julukan untuk manusia yang baik dan juga julukan untuk manusia yang buruk. Nah, siapa Al-Masih yang baik tersebut? Yaitu Nabi Isa, dan sebaliknya adalah Dajjal. Nah, di sini kita akan membaca bait yang ditulis oleh musannif. Wa Isa sawfa ya'ti thumma yutwi li dajjalin syaqiyyin di khobali karamatul wali fi dari dunya laha kaunun fahum ahlun nawali walam yafdul waliyun qattu dahran nabiyan aw rasulan fintihali. Pada halaman 22, wa Isa qala musannifur rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid daraini amin ya rabbil alamin. Wa Isa, adapun Nabi Isa, saufa ya'ti, beliau akan datang, summa yatwi, kemudian membinasakan, lidajjalin, pada Dajjal, membinasakan Dajjal, syaqiyyin yang buruk, di khobalin, orang perusak. Di sini musannif menjelaskan tentang Nabi Isa, bagaimana nantinya Nabi Isa akan datang, yang mana dalam kepercayaan inilah sangatlah penting, sebabnya hal tersebut juga diyakini oleh orang Nasrani dan pengikut akidah-akidah yang lainnya. Nah, namun bedanya dalam Islam, Nabi Isa adalah nabi yang diangkat Allah Subhanahu wa taala menuju ke langit, yang mana beliau belum meninggal sampai saat sekarang. Jadi ada nabi yang belum meninggal sampai sekarang, berarti usianya sudah ratusan bahkan ribuan tahun, yaitu Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Nah, di sini Nabi Isa, beliau adalah nabi yang mana doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana salah satu doanya adalah beliau ingin menjadi umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau mengetahui keagungan, keutamaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doanya, sehingga beliau nantinya termasuk pula menjadi umat Nabi Muhammad dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nanti Nabi Isa tidak sebagai nabi. Beliau adalah seorang nabi, namun tatkala beliau datang, yaitu di masa Imam Mahdi, beliau tidak lagi membawa risalah atau membawa nubuwah, akan tetapi beliau akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian kita tidak bisa menyimpulkan kita tidak bisa menyimpulkan bahwasanya Nabi Isa tidak menjadi nabi lagi. Tidak. Kedudukan nabi selama-lamanya menjadi nabi. Tidak pernah nabi itu status nabi atau pangkat nabi itu dipecat. Tidak ada. Lain halnya nanti di bait selanjutnya akan dijelaskan tentang kewalian. Nah, kalau kewalian mungkin dia asalnya seorang wali besar, habis itu dipecat dari kedudukan kewalian. Namun kedudukan nabi dan rasul itu tidak ada yang pernah dipecat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada yang dipecat. Maka dari itu di sini nanti ketika Nabi Isa turun ke bumi,
dia akan diberi tugas yang sangat besar sekali, yaitu tugasnya salah satunya adalah membunuh Dajjal. Yang mana kita ketahui Dajjal ketika sudah sampai ke bumi dan sampai kepada manusia, dia mengaku sebagai Tuhan, yang mana dia juga memiliki seperti surga dan neraka. Nah, dengan ini nanti manusia akan terbawa dengan fitnah yang sangat besar sekali. Tidak ada dari nabi terdahulu, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tidak ada nabi yang mewaspadai dan memberi peringatan kepada umatnya kecuali tentang fitnah Dajjal. Dikarenakan apa? Karena sangat dahsyat dan sangat besar fitnah Dajjal. Maka dari itu, dari nabi terdahulu, tidak hanya Nabi Muhammad, itu memberi peringatan kepada umatnya, kepada kaumnya, akan besarnya fitnah Dajjal. Maka dari itu, setiap kita sholat, kita dianjurkan, bahkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, wajib hukumnya membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Walaupun dalam mazhab kita ini hukumnya sunnah, akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak sah orang sholat jikalau tidak berdoa ta'awud dari Dajjal tersebut yang tadi saya bacakan. Ini hukumnya wajib dibaca pada waktu tahiyat akhir. Nah, seperti itu. Ini adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Namun kalau mazhab kita hukumnya cuma sunnah. Maka dari itu kita selayaknya sebagai umat Islam, kita harus membaca doa tersebut dalam setiap sholat kita. Begitu pula amalan yang bisa menghindarkan diri kita dari fitnah Dajjal, yaitu membaca surat Al-Kahfi ketika hari Jumat seperti ini. Nah, dari tadi sore atau tadi maghrib sampai nanti maghrib lagi, kita disunahkan baca surat Al-Kahfi, yang mana ini adalah sebagai tameng untuk membentengi diri kita dari fitnah Dajjal atau fitnah-fitnah yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, nantinya Dajjal itu apakah Dajjal itu sudah ada dari sekarang? Sudah ada. Bahkan dari zaman Nabi kita, Nabi Muhammad, pernah diceritakan, yaitu At-Tamim Ad-Dari menceritakan beliau ketika tersesat di sebuah pulau, ketika dia mengarungi lautan, habis itu kena badai, habis itu mendarat di sebuah pulau yang mana tidak diketahui. Sangat menakjubkan sekali pulau tersebut. Dan ketika sudah mendarat, berlabuh di pulau tersebut, tiba-tiba ada seekor binatang yang mana rambutnya ini lebat dan memenuhi tubuhnya sehingga tidak diketahui mana yang depan, mana yang belakang. Habis itu binatang tersebut ini ngomong, di sana ada orang yang sudah menunggu kalian, kepingin tanya-tanya kalian. Nah, habis itu diantar sampai kepada suatu tempat yang mana di sana ada seseorang besar, akan tetapi semuanya terikat dengan rantai besi semuanya. Dan orang tersebut melihat orang yang dirantai itu selalu berusaha melepas rantai tersebut dengan cara digigit. Dengan cara apa digigit? Ketika waktu subuh, habis itu rantainya kembali lagi. Seperti itu. Sangat menakjubkan sekali. Nah, ketika sudah sampai kepada orang yang di rantai tersebut, dia ditanyain segala macam. Apakah Nabiul Ummi sudah diutus?
Apakah Wadil Baisan sudah surut airnya? Apakah bustan, sebuah kebun kurma, apakah sudah kering? Apakah danau Afrod sudah kering airnya? Nah, ini adalah sebagai tanda-tanda hari akhir. Dan dia dijawab semuanya bahwasanya Nabil Ummi, yaitu Nabi Muhammad, sudah diutus. Adapun kebun belum, masih subur. Adapun danau itu masih melimpah airnya. Dan dia berkata, ingat nanti ketika saya mau muncul, kebun tersebut akan kering, kurmanya akan kering semuanya, dan danau tersebut juga airnya akan surut dan mengering semuanya. Ketahuilah, orang yang harus kamu ikuti dan yang benar adalah tadi Ahmad, Nabil Ummi. Maka dari itu kamu berpegang teguhlah dengan Nabil Ummi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Padahal dia adalah Dajjal, tapi mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar, dan dia menasehati Tamim Ad-Dari tadi. Sehingga tatkala Tamim Ad-Dari sudah selesai dari pulau ini dan langsung menuju ke Madinah dan mencari Nabil Ummi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tatkala beliau sampai ke Madinah, menceritakan kejadian yang dia alami, sangatlah menakjubkan sekali. Habis itu Nabi Muhammad mengumpulkan sahabatnya dan disuruh untuk menyimak dengan seksama, dan Tamim Ad-Dari ini menceritakan kejadian yang ada. Nah, ini adalah bukti bahwasanya Dajjal sudah ada dari zaman dulu. Namun Dajjal belum datang, belum muncul. Nanti Dajjal akan muncul saat detik-detik mendekati hari kiamat. Dajjal itu siapa? Dajjal adalah manusia biasa. Dia dilahirkan dari orang Yahudi. Seperti itu. Dari kecil, dilahirkan matanya sudah PC. PC itu yang satu sudah tidak normal, tidak berfungsi. Yang satunya lagi seperti Kero, tidak normal juga. Yang satu tidak normal, namun bisa melihat. Dan dia mengaku sebagai Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari fitnah Dajjal. Adapun cerita Dajjal, cerita Nabi Isa, lantas bagaimana nantinya ketika Nabi Isa itu turun dari langit, tatkala Imam Mahdi berperang jihad melawan bangsa Romawi kalau sekarang adalah orang Barat. Nanti Imam Mahdi diberi kabar Dajjal sudah muncul. Habis itu Imam Mahdi kembali, ternyata kabar ini hoak. Kabar ini tidak benar, tidak fakta. Habis itu Imam Mahdi berangkat lagi untuk berperang jihad. Tatkala di pertengahan, berita tersebar lagi, Dajjal sudah turun, Dajjal sudah datang. Nah, berita yang kedua benar, sehingga Imam Mahdi dan pengikutnya kembali ke Syam, ke Syria, dan di sana nanti beliau akan memerangi Dajjal. Dan di sebuah malam pada saat subuh, di sanalah sebelum jamaah subuh Nabi Isa turun dari langit dan turun dari Manaratul Baidha, menara putih, yaitu Kamakila. Kalau diceritakan sebagian rawi, itu adalah Masjid Umawi yang ada di Syria. Sampai sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang, masjidnya, menaranya masih putih sampai sekarang. Terbukti sabda Nabi. Walaupun Syria saat ini dari 2011 kemarin itu sangat bergejolak dan konflik, bom di mana-mana, akan tetapi masjid tersebut terjaga. Alhamdulillah.
Dan saya menyaksikan dengan mata kepala tersendiri, mata saya itu masih utuh dan terjaga sampai sekarang. Nah, dengan seperti itu Imam Mahdi mau menjalankan sholat, tiba-tiba Nabi Isa datang dengan cahaya yang terang benderang. Habis itu Nabi Isa disodorkan untuk mengimami sholat jemaah subuh. Akan tetapi Nabi Isa dengan tawaduknya beliau tidak mau dan mengajukan Imam Mahdi sebagai imam. Nah, setelah sholat subuh dan pagi harinya, Imam Mahdi dan Nabi Isa dan bala tentaranya menyerang Dajjal dan terjadilah perang. Dan di sana tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Nah, Dajjal ketika melihat Nabi Isa udah ketakutan. Belum sampai Nabi Isa menghunuskan pedangnya, Dajjal sudah meleleh seperti batu es. Batu es gimana kalau kena panas? Meleleh. Akan tetapi Nabi Isa terus menyerang dan sampai akhirnya dipenggal kepala dipenggal kepala Dajjal tersebut. Dipenggal sehingga akhirnya binasa. Setelah itu Nabi Isa masih di bumi sampai beberapa tahun dan saat itulah terjadi keadilan, keamanan di muka bumi. Semuanya sejahtera, semuanya terlindungi dan aman sentosa. Nah, seperti ini adalah cerita singkat tentang Nabi Isa dan bagaimana Dajjal. Kemudian bait berikutnya, karamatul wali bidarid dunya laha kaunun fahum ahlun nawali walam yafdul waliyun qattu dahron nabiyan aw rasulan fintihali. Karamatul wali, adapun karamah para wali, bidarid dunya itu ada di dunia, sudah ada di dunia. Laha kaunun, hal itu nyata, benar adanya. Fahum ahlun nawali, mereka adalah orang-orang yang diberi anugerah. Mereka adalah orang-orang yang diberi anugerah. Walam yafdul, dan tidak akan melebihi, waliyun seorang wali, qattu, walam yafdul, dan tidak akan melebihi waliyun seorang wali, qattu, sama sekali, dahron sepanjang masa, nabiyan atas seorang nabi au rasulan atau rasul, fintihalin dalam penisbatan agama, dan seorang wali tersebut tidak akan derajatnya melebihi nabi dan rasul. Sebabnya derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu derajat nabi dan rasul. Tidak ada yang melebihi itu. Wali walaupun bagaimanapun kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, seorang wali hanyalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, tidak akan melebihi derajatnya di atas rasul. Nah, kemudian karomah itu apa? Kenapa seorang wali itu memiliki karomah, atau bahasa kita menjadi keramat? Karomah adalah amrun khariqun lil adah makrunun bit ta'ah wal irfan. Karomah adalah suatu khariqul adah, suatu hal yang tidak wajar, khariqun lil adah, yang disertai ketaatan dengan ma'rifat. Dan juga karomah tersebut harus dimiliki oleh seseorang yang tidak mengaku sebagai nabi. Maka dari itu wali adalah
seorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kemaksiatan dan tidak asik dalam kesyahwatan. Dia selalu menghadap Allah Subhanahu wa taala dan selalu al-mudim ala dzikril maula, selalu berzikir dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah seorang wali. Jadi karomah wali itu juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi ada orang, bahkan orang Islam tersendiri, ada yang mengingkari karomah wali. Hal itu sangatlah buruk. Berarti dia tidak percaya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an dan menyontohkan seperti ayat kullama dakhala 'alaiha zakariyal mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya maryam anna laki hada qalat huwa min 'indillah. Bayangkan Sayyidatina Maryam, beliau adalah bukan seorang nabi, sebabnya nabi kita ketahui syarat nabi adalah lelaki, sedangkan Maryam adalah seorang perempuan, yang mana di sini beliau diberi anugerah dan karomah. Disebutkan di dalam Al-Qur'an tadi yang saya baca, bahwasanya setiap Nabi Zakaria menjumpainya di dalam mihrab, yaitu di masjid, beliau selalu menjumpai makanan-makanan yang tidak pernah dia temukan. Kemudian beliau bertanya kepada Maryam, ini kamu dapat dari mana? Maka dari itu Siti Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah dalil yang sangat sharih, sangat jelas menjelaskan bahwasanya karomah itu ada. Nah, lantas kenapa orang tersebut memiliki karomah? Memiliki sesuatu yang luar biasa, di luar nalar manusia. Karena orang tersebut adalah orang yang mengikuti jejak Nabi dan penerus Nabi. Ketika Nabi diberikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu anugerah berupa wahyu, begitu pula pengikutnya ketika dia benar-benar mengikuti Nabi tersebut, maka dia juga diberi anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sebuah wahyu akan tetapi sebuah karomah atau keramat. Nah, ini harus kita yakini, sebabnya ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan.